Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Mamonto, SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Musa Mus Merauke, jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 8 materi Bangun Ruang Sisi Datar, Kubus dan Balok dengan model pembelajaran Project Based Learning di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Modayak, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kalian semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan memulainya dengan doa. Kali ini Ibu persilahkan Pano untuk membacakan doa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Sidik. Hadir, Bu. Seto. Hadir, Bu. Kasih. Angel. Anggrain. Safira. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua di kelas 8 ini. Luar biasa. Sudah siap belajar? Siap. Ya, silakan kalian siapkan alat tulis kalian. Sudah semua ya? Ya, oke. Karena sudah semua, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini mengenai bangun ruang sisi datar, luas permukaan, kubus, dan balok. Nah, sebelum kita masuk pada materi luas permukaan, kubus, dan balok, Ibu mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya. Materi pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai kubus dan balok. Pengertian kubus dan balok beserta dengan unsur-unsur kubus dan balok. Kalian masih ingat dengan pengertian kubus dan balok? Masih? Iya. Untuk pengertian kubus dan balok, ada yang mau bisa menjelaskan? Ya, silakan, Pano. Kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi, berbentuk persegi yang kongruen. Ya, luar biasa, beri aplaus. Terima kasih, Pano. Kemudian ada yang bisa menjelaskan unsur-unsur kubus? Iya, silakan. Kubus memiliki 6 sisi. Kubus memiliki 12 tusuk. Kubus memiliki 8 titik sudut. Iya, luar biasa, beri aplaus. Oke, itu tadi pengertian daripada kubus dan unsur-unsur daripada kubus. Selanjutnya, ada yang masih ingat dengan pengertian balok? Oke, Rizky, silakan dijawab. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Ya, luar biasa, beri aplaus lagi. Kemudian unsur-unsur balok. Oke. Unsur balok memiliki 12 tusuk, 12 bidang diagonal, 8 titik sudut, 6 sisi, 4 diagonal luang, dan 6 bidang diagonal. Oke, luar biasa, beri aplaus.
Nah, sebelum lanjut, Ibu akan memberikan soal pretest. Jadi soal pretest ini fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi hari ini. Untuk mengerjakan soal pretest, Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Waktu kalian telah habis. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya, silakan dikumpul. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai manfaat bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Nah, yang pertama di sini, coba perhatikan gambar yang pertama ada gambar apa? Padu. Iya. Gambar yang kedua? Payung. Yang ketiga? Ya, jadi manfaat bangun ruang sisi datar itu yang pertama, kita dapat mengetahui ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kotak kado berbentuk kubus atau balok. Yang kedua, kita bisa membuat akuarium dengan menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui banyak cat yang diperlukan untuk mengecat suatu ruangan. Nah, itu dia manfaat daripada luas permukaan kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning dengan pendekatan saintifik, metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Peserta didik mampu menjelaskan definisi bangun datar kubus dan balok, membuat jaring kubus dan balok melalui benda konkret, menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan benar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dengan terampil, disertai perilaku jujur, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langkah-langkah pembelajaran project based learning ini yang pertama, itu penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kemudian yang kelima, menguji proses dan hasil. Nah, yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Teknik penilaian yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi 3 hal ini yang akan dinilai, pengetahuan kalian mengenai materi hari ini, sikap kalian dalam pembelajaran, kemudian keterampilan kalian di dalam pembelajaran, terutama keterampilan kalian ketika membuat proyek. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian kelompok. Jadi akan ada 4 kelompok di sini. Nah, kelompok yang pertama, Sidik, Seto, Kasih, dan Anggrek. Coba angkat tangan. Nah, sekarang kalian waktunya untuk duduk per kelompok. Silakan diatur meja dan kursinya. Bagaimana cara menentukan luas permukaan kubus dan balok? Ada yang bisa menjelaskan luas permukaan kubus dan balok? Oke, Fitri, silakan. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Untuk mencari luas permukaan kubus, kita bisa menentukan dengan cara menjumlahkan luas dari ke-6 sisi berbentuk persegi. Jadi luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Luas permukaan persegi sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Untuk mencari luas permukaan balok, kita kalikan 2 dengan jumlah ketiga luas masing-masing sisi yang saling berhadapan. Oke, luar biasa, beri aplaus lagi. Untuk mencari luas permukaan kubus, kita mulai dari melihat jaring-jaring kubus terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan jaring-jaring kubus. Dia memiliki berapa sisi? 6 buah sisi. Jadi di sini 6 buah sisi. Satu sisi kubus itu luasnya sisi dikali sisi sama dengan sisi pangkat 2.
Karena dia memiliki 6 buah sisi, jadi luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2 atau 6 sama dengan sisi pangkat 2. Itu adalah luas daripada kubus. Kemudian lanjut di luas permukaan balok. Nah, kita perhatikan kembali lagi jaring-jaring balok. Coba lihat di sini. Di sini ada berapa sisi yang saling berhadapan? Ada 3 sisi yang saling berhadapan yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kita misalkan panjang P sama dengan panjang balok, L sama dengan lebar balok, kemudian T sama dengan tinggi balok. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi. Itu adalah luas daripada balok. Oke, selanjutnya kita masuk pada sintaks yang kedua, yaitu mendesain proyek. Nah, kali ini Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai cara pembuatan proyek kubus dan balok. Teman-teman, langkah pertama adalah silakan teman-teman ambil kantornya. Itu tadi video mengenai cara pembuatan kubus dan balok. Nah, langkah selanjutnya ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok kalian masing-masing. Yang per kelompok 1, LKPD dan bahan ajar nih yang Ibu bagikan. Buka LKPD-nya. Nah, yang pertama itu kalian akan berdiskusi dan menentukan bangun ruang sisi datar apa yang akan kalian buat. Jadi kelompok 1 mau buat bangun ruang apa? Balok. Oke, kelompok 1 balok. Kelompok 2? Balok. Mau balok juga. Sekarang yang kelompok 3 mau buat apa? Kubus. Oh, kubus. Yang keempat? Kubus. Oke. Jadi kelompok 1 dan 2 akan buat balok. Kelompok 3, 4 kubus. Silakan catat alat-alat dan bahan yang kalian perlukan untuk membuat kubus dan balok pada LKPD. Jadi alat-alat dan bahannya apa-apa saja? Penggaris, gunting, lem, styrofoam, karton, double tip. Oke. Sekarang kita masuk pada sintaks yang ketiga, itu menyusun jadwal. Jadi waktu yang kalian perlukan untuk membuat proyek kubus dan balok ini, Ibu kasih waktu kalian 60 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 3 mau buat kubus ya? Jari-jarinya berapa? 10. Boleh diangkat jari-jarinya? Jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya ini berapa sentimeter sisinya? 10 sentimeter. Ini bentuk jaring-jaringnya. Silakan kalian rekatkan dan bentuk sebuah kubus. Setelah kalian membuat kubus, nanti jangan lupa hitung luas permukaan dari kubus yang kalian buat. Di kelompok 1, jaring-jaring baloknya panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 20 cm. Kemudian tingginya 8 cm. lebar 8 cm. Jadi Ibu coba lihat, ini sudah mau jadi bentuknya. Kalau sudah jadi bentuk balok, langkah selanjutnya kalian cari luas permukaan balok, kemudian tempelkan ke styrofoam. Kelompok 2, ini kalian bentuk balok lagi. Coba lihat. Panjangnya berapa sentimeter? 12. Kemudian tinggi? 9 cm. 9. Lebarnya? 6 cm. Oke. Itu panjang, tinggi, sama lebarnya ya. Langkah selanjutnya kalian buat bentuk baloknya, kemudian hitung luas permukaannya. Jadi kalau misalnya mau cari luas permukaan balok di situ, bisa kalian gunakan, bisa dibuka bahan ajarnya. Lihat di situ rumus luas
baloknya itu berapa, kemudian dihitung ya. Jangan lupa tempelkan di styrofoam. Ini bentuk kubusnya, baloknya sudah jadi ya. Tinggal cari luas permukaannya, kemudian tempelkan di styrofoam. Perkembangan proyeknya, bentuknya sudah jadi. Luas permukaannya sudah diperoleh. Nah, sekarang waktu kalian untuk menghias tampilan proyeknya. Jadi silakan dihias sekreatif mungkin. Ibu lihat perkembangan proyeknya itu semuanya sudah selesai kubus dan baloknya. Langkah selanjutnya kalian tempelkan pada styrofoam, kemudian hitung luas permukaannya. Nah, jangan lupa juga untuk menghias proyek kalian sekreatif mungkin, karena di sini akan dinilai mengenai penampilan proyek kalian, kreativitas kalian menghias, serta menentukan luas dan membentuk bentuk kubus dan balok. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Apakah sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Sudah selesai. Oke, sekarang waktunya kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil proyek kalian di depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil balok buatan kami. Balok kami dibuat oleh saya sendiri, yaitu Sidik, teman saya Kasih, teman saya Seto, dan teman saya Anggrey. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Alternatif penyelesaian, lebar 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 20 kali 8 tambah 20 kali 8 tambah 8 kali 81 sama dengan 160 tambah 160 tambah 64 sama dengan 2 kali 384 sama dengan 768. Jadi luas permukaan balok adalah 768 cm pangkat 2. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Nah, sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Oh, dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan berdiri, Vano. Apakah boleh jika panjang, tinggi, dan lebarnya itu ukurannya sama? Siapa yang mau menjawab? Oke. Tidak, karena jika panjang, tinggi, dan lebarnya sama, itu bukan lagi balok, tetapi akan menjadi kubus. Karena balok panjang, tinggi, dan lebarnya berbeda-beda. Bagaimana kelompok 4? Puas dengan jawabannya?
Oke ya. Luar biasa. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok 1. Nah, Ibu mau kasih apresiasi lagi, ini luar biasa, tepuk tangan lagi. Tampilan proyeknya ini sungguh menarik, ini banyak hiasannya, kemudian terkait dengan luas permukaannya, mulai dari panjang, tinggi, dan lebar. Ini panjangnya 20, tingginya 8, lebarnya 8, sehingga diperoleh luasnya berapa itu? 768 cm pangkat 2. Itu sudah sesuai dengan rumus daripada luas permukaan balok. Nah, Ibu mau menjelaskan lagi mengenai pertanyaan tadi. Apakah bisa panjang, tinggi, dan lebarnya itu ukurannya sama? Ternyata itu tidak bisa. Kalau sama itu termasuk dalam unsur-unsur daripada kubus. Jadi, kalau balok itu ukurannya berbeda. Karena balok itu terdiri atas bentuk persegi dan persegi panjang. Kalau kubus hanya persegi, sisinya berbentuk persegi. Jadi itu bedanya kubus dan balok. Oke, luar biasa kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Nah, yang akan presentasi yang kedua siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama-nama kelompok ada Reski, Rado, Rita, dan Angel. Menentukan luas permukaan balok yang telah dibuat diketahui panjang 12 cm, tinggi 4 cm, dan lebar 6 cm. Alternatif penyelesaian. L sama dengan 2 dalam kurung panjang tinggi tambah panjang lebar tambah lebar tinggi tutup kurung sama dengan 2 kali dalam kurung 12 kali 9 tutup kurung tambah dalam kurung 12 kali 6 tutup kurung tambah dalam kurung 6 kali 9 tutup kurung sama dengan 2 kali dalam kurung 108 tambah 72 tambah 54 tutup kurung sama dengan 2 kali 234 sama dengan 468. Jadi, luas permukaan balok adalah 468 cm pangkat 2. Itulah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Jadi luar biasa ini tampilan proyeknya. Dipakai hiasan apa ini, pohon-pohon, kupu-kupu, sama gambar bola dunia itu. Jadi terkait dengan panjang, tinggi, dan lebarnya itu 12, 4, dan 6. Kemudian diperoleh luas permukaan baloknya itu 468 cm pangkat 2. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan rumus luas permukaan balok. Tampilannya juga sangat menarik. Luar biasa ini kelompok 2. Untuk kelompok lain apakah ada tanggapan? Tidak? Oke, tidak ada tanggapan. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Beri aplaus lagi. Oke. Kelompok 3 dan 4 sudah siap? Masih semangat semua? Masih. Oh, luar biasa. Jadi kelompok 3 silakan ke depan presentasikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Nama-nama yang mengerjakan adalah Vano, yaitu saya sendiri, dan Andra, Jara, dan juga Fitri.
Rumus luas permukaan kubus yaitu lebar sama dengan 6 kali sisi pangkat 2 sama dengan 6 sisi pangkat 2. Menentukan permukaan kubus yang telah dibuat, diketahui sisi 10 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Alternatif penyelesaian: luas 6 kali sisi pangkat 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600. Jadi luas permukaan kubus adalah 600 cm pangkat 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa itu tadi penampilan dari kelompok 3. Kita lihat tampilan proyeknya itu tidak kalah menarik lagi dengan kelompok yang lain. Coba kita lihat tampilannya. Oke. Nah, terkait dengan sisinya itu berapa sentimeter? 10 sentimeter. Sehingga diperoleh luas permukaan kubus 600 cm pangkat 2. Jadi sudah sesuai ini bentuk kubusnya dengan luas permukaannya. Luar biasa kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain akan apa? Tidak ada? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 2. Beri aplaus lagi. Nah, sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Dipersilakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama-nama kelompok adalah Fatan, Safira, Farah, dan Selvi. Rumus luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6S pangkat 2. Menentukan luas permukaan kubus yang telah dibuat. Diketahui sisi 9 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Alternatif penyelesaian L sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. 6 kali 9 pangkat 2. 6 kali 81 sama dengan 486. Jadi luas permukaan kubus adalah 486 cm pangkat 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari kelompok 4. Di sini kita lihat tampilan proyeknya juga sangat menarik. Ini temanya apa ini? Planet ya. Ada gambar bumi sama planet-planet yang lain di sampingnya. Luar biasa tampilannya. Terkait dengan panjang sisinya itu berapa sentimeter? 9 cm. Kemudian diperoleh luas permukaannya berapa? 486 cm pangkat 2. Jadi itu sudah sesuai dengan luas permukaan daripada kubus. Jadi luar biasa sekali hari ini kelompok 4 sudah bisa menghitung dan membuat kubus dari kertas karton. Jadi beri aplaus lagi. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 4. Oke, semuanya perhatikan, jadi tadi keempat kelompok sudah berhasil membuat sebuah proyek serta mempresentasikannya ke depan. Jadi luar biasa sekali 4 kelompok hari ini. Tampilan proyek kalian sungguh menarik semua. Ini kreativitas kalian memang luar biasa terkait dengan menghias kubus dan balok. Itu tidak kalah juga dengan cara kalian menentukan luas permukaan kubus dan balok. Itu sudah sesuai dengan luas permukaannya. Jadi luar biasa hari ini kalian sudah bisa membuat proyek kubus dan balok serta menghitung luas permukaan daripada kubus dan balok. Sekarang kita akan masuk pada langkah yang ke-6, yaitu mengevaluasi pengalaman. Jadi di sini kita akan mengevaluasi apa-apa saja sih kendala-kendala yang kalian peroleh ketika membuat sebuah proyek.
Jadi Ibu mau bertanya, apakah ada kendala-kendala yang kalian temui ketika membuat proyek tadi? Oh, ada. Kelompok 1 ada? Oke, kendalanya apa kelompok 1? Saat lem belum kering, biasanya hiasan-hiasan yang kami tempel akan lepas dengan sendirinya. Oke, terus solusinya bagaimana? Menggunakan double tip. Jadi kalian menggunakan double tip untuk menempelkan balok ini ya ke styrofoam. Oke, kelompok 1 mengalami kendala, kemudian mereka juga menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kelompok yang lain bagaimana? Tidak ada kendala? Oke, luar biasa hari ini. Jadi kalian sudah menyelesaikan proyeknya. Ibu kasih apresiasi yang sangat luar biasa untuk kalian. Jadi hari ini, pembelajaran hari ini, kalian telah selesai menyelesaikan proyek bangun rumah sisi datar, kubus, dan balok. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, jadi kita akan masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Kesimpulan? Oke, yang pertama siapa kasih? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan dan memiliki bentuk yang ukuran yang sama, di mana setiap sisi berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, luar biasa, beri aplaus. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, yang pertama Farah dulu ya. Silakan Farah. Kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Oke, luar biasa, beri aplaus. Selanjutnya siapa? Oh, Anggrain. Silakan berdiri, Anggrain. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2. Luar biasa. Beri aplaus lagi. Jadi kesimpulannya yang pertama, kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan kongruen. Kemudian luas permukaan kubus itu sama dengan 6 sisi pangkat 2. Kemudian balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi. Itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan lanjutkan dengan post test. Nah, silakan atur meja kalian masing-masing. Duduk masing-masing, kembali seperti semula tempat duduknya. Sekarang Ibu akan membagikan soal post test kepada kalian. Jadi soal ini manfaatnya untuk mengetahui kemampuan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan soal post testnya. Semuanya sudah mendapatkan soal post testnya? Oke, waktu kalian untuk mengerjakan post test ini 5 menit, dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan soalnya. Pano, silakan kumpulkan soal post test.
Ya, terima kasih Vano. Silakan kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan soal post-test. Sekarang kita lanjut untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka! Luar biasa. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran? Tidak! Luar biasa sekali ya hari ini. Jadi tidak ada kesulitan. Akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Jadi sebentar dikerjakan di rumah. Tugasnya silakan ditulis. Ada 2 nomor terkait dengan menghitung luas permukaan balok dan kubus. Oke, sudah selesai? Sudah. Luar biasa ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya karena ini adalah salah satu nilai kalian. Jadi jangan lupa minggu depan untuk memasukkan tugas rumah ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya itu mengenai luas permukaan prisma. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, seperti biasa kita akan menutupnya dengan doa. Yang akan membacakan doa siapa? Vano lagi, silakan Vano. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vano. Ya, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan lagi untuk terus belajar. Jangan lupa kerjakan soal yang Ibu berikan tadi, soal rumah. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri siap. Ucapkan. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih banyak. Silakan duduk. Oke, semuanya sudah bisa keluar untuk istirahat.